Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang Engkau terima. Ya Allah, bukakan pintu hikmah dari kejadian apapun yang terjadi, dan limpahi kami, tolonglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami dalam agama-Mu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha mendengar, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, sucikan, bersihkan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya, Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma hadina, ya Allah, tunjukkan li ahsanil akhlak, tunjukkan kepada kami, berikan kami petunjuk-Mu, hidayah-Mu kepada akhlak mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami akhlakul karimah selain Engkau, dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tiada yang dapat memalingkan keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, lindungi kami mungkarnya akhlak, amal, dari hawa nafsu dan dari penyakit. Duhai Allah, Allahumma rizuknul istiqomah, rizkikan kepada kami istiqomah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Enak sekali hadirin, tinggal minta. Tinggal minta kepada Allah tuh enak. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah sudah janji akan mengabulkan doa. Tinggal minta. Sesudah minta apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau sudah minta apa? Patuh saja kepada apa yang Allah sukai dan yakin agar senantiasa dalam kebenaran. Baik, kita sekarang membaca sama-sama surat Al-Baqarah 155 sampai 157 ya. Ada saudari? Ini adalah ilmu tentang sabar. Jadi begini, kalau ada apa-apa, ada berita nih, berita menyedihkan, berita PHK, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, apa yang pertama kita lakukan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah ayat 45 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi bukan langsung cari dulu pertolongan makhluk, karena makhluk tidak bisa menolong kalau Allah tidak menggerakkan. Ada apa-apa, yang pertama dicari adalah hanya pertolongan Allah, karena hanya Allah yang kuasa menolong. Bergabung jin dan manusia mau menolong tidak bisa,
kalau Allah tidak menghendaki, ya. Mari, inilah ayat tentang sabar. Jadi gerbang pertolongan Allah tuh sholat dulu, sabar dulu. Sabar, karena kalau tidak sabar tidak bisa bagus sholatnya. Nah, sabar itu apa? Sabar itu kemampuan mengontrol diri, mengendalikan diri, sehingga yang kita lakukan itu, yang kita katakan, respon kita adalah yang Allah sukai. Itu sabar. Jadi sabar itu sebuah proses aktif, ya, bukan pasif. Proses perjuangan mengendalikan diri. Jadi pas bicara, bicaranya yang Allah suka. Pas bersikap, bersikapnya yang Allah suka. Nah, sabar terberat itu apa? Ayo, sabar ada berapa kurang lebih? Ya minimal 3. 1, sabar terberat adalah sabar saat menjauhi maksiat. Ini ranking sabar terberat adalah sabar ketika kita menjauhi maksiat. Yang kedua, sabarnya di bawah itu sabar ketika melaksanakan taat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Nah, yang kita bahas kali ini yang ketiga dulu, ya. Silakan simak dan siapkan. Semuanya bagusnya bacalah, kan semuanya punya HP, ya. Masalahnya ada tidak pulsanya, ya. Tapi nggak usah pakai pulsa juga bisa. Silakan Ustadz. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya, baca terjemahan ya. Walanabluwannakum, dan sungguh akan walanabluwannakum, akan kami berikan cobaan, bisyai, sedikit sesuatu, ya, bisyai minal khauf, dengan ketakutan, walju, lapar, kelaparan, wanaksim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, wat samarat, dan buah-buahan, wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila asobathum musibah, ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Ya, itu yang sabar, ya. Ulaika, mereka itulah, alaihim, atas mereka, sholawatu min rabbihim wa rahmah,
yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat kasih sayang Allah. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Luar biasa. Ampunan dapat, limpahan kasih sayang Allah dapat. Ini datangnya dari ujian, ya. Baik, kita coba apa saja nih. Jadi kita ini udah pasti nih diuji oleh Allah. Memang hidup ini ujian. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi keburukan dan kebaikan. Sebetulnya ujian yang paling berat itu adalah ujian yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Itu berat. Mana yang berat? Dipuji, dicaci. Dicak. Dipuji lebih berat, karena dipuji lebih dekat dengan nafsu kita. Nafsu kita suka dipuji, makanya orang yang senang dipuji cenderung mudah lupa kepada Allah. Dia akan ngaku-ngaku bahwa pujian itu hak dirinya, ya kan? Orang yang senang dipuji, orang yang senang dihormati, orang yang senang dikagumi, orang yang senang agung-agungkan, sudah berat, lebih banyak peluang lupa. Mana yang lebih berat ujiannya? Gelar S3 atau lulus SD? S3 itu berarti berapa? S berapa? Aslinya S5 kan? SD, SMP, SMA. Oh, S6, S6. Mana ujian yang lebih berat? Diberikan melimpahnya kekayaan atau kekurangan rezeki? Yang lebih berat itu yang lebih berpeluang lupa kepada Allah. Di Palestina sekarang dibombardir setiap waktu. Kata Bang Onim, tidak ada nama yang paling disebut selain nama Allah. Terus setiap waktu tuh ya Allah, ya Allah. Kita jarang, mau tidur gak ingat, bangun tidur gak ingat, terus lupa kepada Allah. Nanti ingat-ingat ketika kejedot, astagfirullahaladzim, baru ingat. Nah, rekan-rekan sekalian, apa saja ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Di sini disebutkan sedikit rasa takut. Jadi ujian pertama dalam hidup ini adalah yang tidak kelihatan, maksudnya rasa takut. Coba, takut apa dek? Takut apa? Bapak takut apa Pak? Maaf. Takut ngantuk. Egi, takut apa Egi? Ada yang ditakuti enggak? Pasti. Jadi ada di sini tuh takut macam-macam, takut kena penyakit, takut belum dapat jodoh, takut nggak punya kerjaan, takut ada di sini tuh. Baru yang kedua lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan ini semua terjadi di Palestina, benar? Diancam bom, nyata ini ketakutan syariat nggak apa-apa, namanya khaufut tabi'i. Takut dengan tabiat itu tidak ada masalah. Misalkan ketinggian, takut jatuh, tidak boleh kita mengatakan nggak ada apa-apanya, kita hanya takut kepada Allah. Nggak normal. Ada ular, ular, nggak bisa. Kita udah fitrahnya ada takut ular, ada singa. Makanya ketika ada COVID, jangan takut kepada COVID. Iya, karena virusnya kecil-kecil, ya kan? Coba kalau virusnya sebesar kambing, pasti takut kita. Itu juga udah takut semua. Nah, khaufut tabi. Jadi ada ancaman, kita takut itu sangat-sangat fitrah. Tinggal dibawa kemana. Nanti kalau ada anjing, ada yang takut digigit anjing, ada yang takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita.
Ada bedanya tidak? Nah, kalau takut digigit anjing tidak ada Allahnya di sana. Harusnya ketika ada anjing yang berbahaya, kita berlindung ke Allah, karena hanya dengan izin Allah anjing itu bisa menggigit kita. Jadi kalau berlindung tuh karena yakin semua yang mengancam itu adalah ada dalam genggaman Allah, termasuk para tentara Israel yang sedang berperang, itu pun makhluk ciptaan Allah, tidak bisa memberi manfaat mudarat tanpa izin Allah. Makanya jangan berharap dari makhluk. Tapi kita minta bantuan boleh tidak? Boleh. Lisan, tapi hati tetap yakin Allah yang menggerakkan. Jelas hadirin? Tolong dong, saya minta bantuan, saya sedang dalam kesulitan bayar untuk kuliah, saya mau pinjam uang. Mulut ke orang, hati ke ya Allah, hanya Engkau yang membagikan rezeki. Aduh maaf ya, saya juga ada 2 semester nggak bayar. Ya nggak apa-apa, nggak ada sakit hati. Kalau sakit hati berarti bersandar ke makhluk. Kalau bersandar ke Allah tidak sakit hati. Jelas hadirin? Alhamdulillah. Lanjut, jadi kemudian di ayat tersebut disebutkan wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Coba itu, udah ditimpa, kemudian Allah berjanji berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Nah, sabar itu adanya pada pukulan pertama. Jadi ketika terjadi sesuatu, kemana nih kita lari? Kalau kita ingin sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 kuncinya. 1, tidak merasa memiliki. Semuanya, kami bukan milik diri, tapi milik Allah. Anak, istri, suami, harta, benda, perusahaan, kerjaan, semuanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Dan kembali ke pemiliknya. Nah, jadi 2 hal kuncinya. 1, tidak merasa memiliki, dan tidak punya tempat kembali selain ke Allah. Orang tidak sabar itu kalau ini milik saya, ini punya saya, ini harta saya, ini kendaraan saya, ini saya. Pokoknya kalau udah saya, udah susah sabarnya. Ini milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu gerbang sabar. Jadi sabar itu pada pukulan pertama. Kalau hadisnya bagaimana sesudah itu? Qaddarullah wa bagaimana? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Jadi jika ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan, aduh, kalau ini seandainya kamu begini, akan begini. Boleh itu perkataan nanti pada waktu evaluasi, ya. Tapi secara hakikat kalau sudah terjadi, kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Karena perkataan seandainya taftahu amal syaitan, membuka pintu tipu daya setan. Coba kamu tadi nggak pergi, kamu nggak akan celaka. Nggak bisa. Kalau kita memang waktunya celaka di sana, kita ke sana, pasti pergi kita. Begitu hadirin. Makanya orang yang yakin ke Allah, ya udah seperti saudara-saudara kita di Palestina yang lihat di medsos itu, ya. Udah kita semua udah ada waktunya meninggal. Giliran kemarin kakak saya, mungkin saya hari ini, semua udah tertulis di Lauh Mahfud, ya. Yang penting bagaimana kita syahid, begitu. Rumahnya hancur, ya sudah, memang waktunya hancur. Nanti juga Allah ngasih lagi rezekinya, sudah waktunya sudah tidak ada. Begitu. Ini tidak lemah, ini kuat ini hadirin. Karena
kecewa juga sudah hancur. Coba kalau enggak dibom, enggak hancur, enggak bisa. Sudah. Seperti orang jalan, kena genteng, kena jidat, bagaimana? Bagaimana? Benjol ya kan? Tidak bisa mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin. Kan tanda terimanya udah ada. Benyut, ya kan? Jadi kalau udah terjadi, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini tambahan, kalau tadi Al-Qur'annya, yang sunnahnya begini, sama paketnya ya. Bahwa ini sudah ketentuan Allah, dan ini membuat tenang. Daripada aduh capek-capek dibangun hancur, itu tidak membuat bangunan jadi utuh. Kalau nasi jadi bubur, bagaimana? Kalau ingin bikin nasi ternyata kebanyakan air, atau kita udah bikin udah ngepas, tiba-tiba ada yang nambahin, udah nasi jadi bubur. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, gepuk, nasi, sate marangi, apa aja lah yang membuat jadi super lezat. Jadi bergerak terus orang Islam, orang beriman itu tidak terkunci dengan kesedihan berlebihan, kekecewaan berlebihan, tidak ya. Jalan terus, produktif terus. Keren kan? Halo? Itu ya yang meninggal di Israel dengan yang meninggal di Palestina. Oh, kalau sedih normal ya. Sedih, ada tidak menerima takdir. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putra beliau wafat, beliau menitikkan air mata. Ditanya, apa itu Rasul? Ini adalah rahmat, kasih sayang. Tapi hati nerima, ini sudah takdir Allah. Ibrahim memang usianya cuma sekian tahun, dia masih bayi, sudah wafat. Sudah ketentuan Allah. Sedih normal, tapi menangis berlebihan tidak boleh dalam Islam. Begitulah indah sekali ya, jadi mantap. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dilatih jangan megang, jangan lengket, karena ada waktunya semua ini akan pindah dari kita. Uang ada, ditahan juga tidak bisa. Kalau udah waktunya keluar ya keluar, nggak apa-apa, mengalir ya. Waktunya bayar listrik, aduh bayar listrik 2,5 juta sekarang, ya sudah, kalau tidak mau bayar ya cabut ya listriknya, selesai. Aduh bayaran anak-anak sekarang mahal sekali, keluarkan ya, biar aja jadi gelandangan. Ya kan kita suka mengeluh, bensin teh boros, dorong ya supaya simpel. Benar nggak? Resiko atuh mau naik kendaraan, kalau memang mau irit ya bensin campur ya, campur dorong ya. Seperti ini nih, santri paling depan ngantuk, ya sudah tinggal disiram ya sudah. Lanjut. Jangan berat ya kalau waktunya tidak ada waktunya. Misalkan beli motor 14 juta dulu, sekarang lakunya cuma 8 juta. Aduh rugi. Enggak rugi, saudara kan udah make, bener? Udah rezeki, lepas aja. Enggak boleh lengket di hati itu, enggak boleh ada kecewa dengan dunia ini, enggak boleh, karena dunia ini harus jadi pahala semuanya. Saya ketipu, ya udah, nah untung bukan kita yang nipu ya. Dia pinjam uang sama saya, tapi udah gitu dia meninggal, ya udah tinggal dihalalkan. Enak aja. Coba kalau dia masih hidup, udah jelas meninggal ya. Ini nih harusnya kita untung nih. Kata siapa? Jangan ngarang. Gara-gara ada Covid saya jadi rugi 100 juta.
sok tahu, emangnya pasti untung? Nggak boleh memastikan ya. Rencana bakal untung segini itu kan belum tentu rezeki kita, belum tentu sesuai dengan rencana Allah, benar? Harusnya dia dulu nikah sama saya, kata siapa ya nggak? Makanya nggak jadi juga, bukan jodohnya. Jelas tidak nih? Lebih simpel kan? Nah makanya jangan megang, jangan lengket, karena ada waktunya diambil. Sekarang dikasih, kalau ditahan bisa enggak? Kalau Allah mau ngambil gak bisa, enggak apa-apa, sama aja. Dikasih kita bersyukur, diambil kita bersabar, sama-sama baiknya. Jelas hadirin? Ini tubuh nih, ini tubuh belum tentu pulang bareng. Ada yang tangan duluan. Ada dulu di BSD seorang anak SMA naik motor, jatuh ke bawah tronton, kelindes tangan kanannya sampai diamputasi. Suatu saat ke sekolah, pada sedih teman-temannya, aduh kamu kasihan tidak punya tangan kanan. Semuanya lihat tangan kanan jadi sedih, sedangkan yang sakitnya nggak sedih. Kok kamu kelihatan nggak sedih? Lihat dong apa yang Allah sisakan. Ngerti nggak? Ini tingkat tinggi nih hadirin kan? Jadi dia itu lebih sibuk mensyukuri apa yang disisakan oleh Allah. Nah orang sibuk mikirin yang tidak ada. Coba kalau yang disisakannya hanya tangan kanan, kan nggak enak di sekolah, betul tidak? Berani yang ke sekolah gitu. Ngerti enggak? Dasar ngantuk. Ate ngomong apa sih katanya. Nah hadirin sekalian, lanjut. Jadi semua musibah untuk kita terjadi izin Allah, bukan? At-Taghabun ayat 11 tertulis tidak di Lauh Mahfuz. Al-Hadid ayat 22 tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah terukur tidak? Sudah diukur tidak? Sudah diukur tidak nih musibah yang menimpa kita? Jawab atulah. Mungkin enggak Allah salah ngukur? Tidak mungkin. Zalim. Dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam perintah Allah, tugas-tugas dari Allah tidak ada yang melampaui batas kita. Sama, nggak mungkin ujian SD dikasih pelajaran SMA, nggak usah dikerjain, benar? Sama. Jadi Allah sudah mengukur semuanya. Sesuatu yang tidak pada tempatnya namanya apa? Zolim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu daya tahan fisik kita, Allah tahu wawasan kita, pengalaman kita, Allah tahu daya tahan mental kita menghadapi masalah. Allah juga tahu rasa ambang sakit yang ada pada diri kita. Semuanya Allah tahu persis detail tentang diri kita, lebih tahu dari siapapun. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada kita, semua sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Adil. Jadi kalau kita menderita, kenapa? Jawab hadirin. Kita menderita itu karena kita kurang iman. Kita menderita karena kita jadi ngarang, tidak nerima, karena kita tidak yakin ini sudah diukur, ini terjadi dengan izin Allah. Dan jangan lupa, semua ujian itu adalah untuk kebaikan. Tuh, wabasyiri sobirin, hasilnya ulaika alaihim
shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Musibahnya sedikit, tapi kalau sabar limpahannya besar. Contoh, saudara kita yang berjuang di Palestina, perjuangannya begitu, ya beratlah dibanding kita ya. Tapi ketika tewas terbunuh, syuhada, waduh pahalanya ya. Sakit, ndud, sakit, lumpuh, isoh juga tidak bisa jalan bertahun-tahun, tapi masih banyak kawan, diberi nikmat iman, diberi ilmu, rezeki selalu datang. Tapi nanti ketika meninggal, semua sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Sampai katanya begini nih ya, kan ada ahlul musibah yang di dunia ini, waduh bagian susah aja. Pokoknya susah, makan susah, cari kerjaan susah, cari jodoh susah, pokoknya mah susah, dihina, diremehkan. Itu tiap waktu ngegerus dosa-dosanya. Dan ketika di akhirat, orang-orang yang ahlul musibah itu tinggi sekali surganya. Sampai orang-orang yang sehat di dunia yang masuk surga, aduh, tahu gitu saya mendingan di dunia tuh diiris-iris. Saking tingginya kedudukan di akhirat nanti. Tuh gitu. Sampai milih, tahu gitu mas saya mau diiris-iris lah di dunia. Tapi udah meninggal nggak bisa balik lagi. Jadi gimana dong? Mending diiris? Jangan, saya juga tidak mau. Adakah pintu yang membuat tinggi juga? Ada, yaitu pintu syukur. Kalau kita tidak lewat jalan pahit musibah, pahalanya bisa lewat jalan syukur. Makanya yang diberi kelapangan harusnya syukur, syukur, syukur. Rasulullah SAW tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya, pada Rasul kan sudah terjamin diampuni, jadi ahli sorga. Tak bolehkah saya menjadi orang yang bersyukur? Jadi salah satu ahli syukur itu memang ibadahnya sangat kuat. Syukur. Gitu Pak. Milih mending masuk surga karena penderitaan atau mending masuk surga karena syukur? Ini langsung ya. Masalahnya berat mana, diberikan cobaan kepahitan atau diberikan cobaan kesenangan? Jawab. Qalilan minasyakirin, sedikit orang yang syukur tuh. Sedikit. Karena berat ya. Kalau orang diberi nikmat lebih mudah lupa ke Allahnya. Jadi lebih banyak yang bisa selamat karena kepahitan. Rasulullah juga yang dicemaskan bukan kemiskinan. Yang dicemaskan itu dibukanya dunia. Karena kalau sudah dibuka dunia ya udah bertengkar, berantem, rebutan, lupa ke Allahnya. Tapi diberikan keterbatasan bisa minta, bukan berarti kita harus miskin ya. Tapi harus lebih hati-hati ketika dunia dibuka.